Para jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, begitu antusias untuk mengikuti diskusi virtual bertajuk "Mempersiapkan Periodisasi di GKPI" yang difasilitasi Pengurus Badan Kerjasama (BKS) Pria GKPI Wilayah 11 Jawa Kalimantan Regional 1 Jabodetabek. Diskusi yang digelar secara daring via Zoom, Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020, menghadirkan pembicara yaitu Penatua Sahat Sinaga, mewakili anggota Majelis GKPI yang juga anggota GKPI Jemaat Bekasi, Dr. Sahala Panggabean mewakili anggota GKPI Jemaat Bekasi dan Pendeta Daniel Lubis mewakili Pendeta GKPI, serta diikuti oleh 100 peserta dari seluruh Indonesia. Ketua BKS Pria Wilayah 11 Jawa Kalimantan Regional 1 Jabodetabek, Pargaulan Marbun menjelaskan, tujuan diskusi ini digelar mengingat pada tahun 2020 akan ada pergantian kepemimpinan majelis secara periodik 5 tahunan, atau lebih dikenal istilah periodisasi di semua tingkatan di GKPI, mulai dari tingkatan jemaat, resort hingga sinode. Khusus di tingkatan sinode, direncanakan pada tanggal 6-11 Oktober tahun 2020 akan diadakan Sinode AM periode 22 GKPI, termasuk menggantikan estafet kepemimpinan yang saat ini dilayani oleh Bisop GKPI, Pendeta Oloan Pasaribu dan Sekjen GKPI, Pendeta RS Huta Barat. Pelaksanaan ini juga merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kami lakukan tahun kemarin, dan pembinaan para pelayan di kegiatan ulang tahun GKPI ke-55 tahun kemarin. Ini adalah tindak lanjutnya, di mana pada saat ini ketepatan memang sedang priorisasi di GKPI. Cuman akibat dari COVID-19 ini menjadi banyak terkendala, sehingga kita mencoba membuat satu kegiatan ini, sekaligus kita ingin mendorong bagaimana priorisasi ini dilaksanakan dengan baik, termasuk untuk tujuan kaderisasi. Sementara Penasehat BKS Pria Wilayah Jawa Kalimantan Regional 1, Penatua Daniel Simanjuntak, mengutarakan pada masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan periodisasi di GKPI memang tidak bisa mengikuti aturan dan peraturan secara utuh. Karenanya, perlu segera dibuat payung hukum peraturan pelaksanaan periodisasi di GKPI. Di samping itu Daniel juga memaparkan indikator suksesnya periodisasi di GKPI. Diskusi ini ditujukan untuk memperlengkapi para pelayan sehubungan dengan kegiatan periodisasi peralihan kepemimpinan pelayan ataupun majelis di semua tingkatan di GKPI, mulai dari jemaat, resort, hingga kantor sinode. Sebagaimana kita ketahui bahwa periodisasi ini mengatur para pelayan-pelayan secara struktural. Inilah nanti yang akan bertugas di masing-masing tingkatan ataupun tingkat di aras jemaat ataupun resort maupun kantor sinode. Para pelayan-pelayan tersebut perlu diperlengkapi tentang urgensinya supaya memahami periodisasi ini tidak hanya soal peralihan orang-orang, tetapi benar-benar estafeta kepemimpinan pelayanan di gereja itu bisa berjalan dengan baik, dan misi gereja tersebut betul-betul dipahami oleh para pelayan-pelayan yang benar-benar Tuhan pilih dan bersedia direspon oleh para pelayan tersebut. Nah, ini yang paling penting. Tolok ukur dari periodisasi itu tidak hanya dari sisi sukses pelaksanaan, tetapi juga ada indikator-indikator lain. Misalnya, para pelayan terpilih memang memahami tugas-tugas pelayanannya sesuai dengan nilai-nilai yang diatur di dalam peraturan gereja. Nah, yang kedua, estafeta kepemimpinan itu sifatnya memberdayakan, tidak hanya dari orang-orang itu aja, tetapi semua potensi itu bisa digalakkan dan dimobilisasi, sehingga potensi-potensi dari seluruh warga jemaat
dapat memberikan kontribusi pelayanan di jemaat. Kemudian juga program itu sendiri bisa berjalan nanti secara berkesinambungan. Nah, inilah antara lain indikator-indikator dari keberhasilan dari periodisasi itu. Ada yang unik secara khusus di tahun 2020 ini, yaitu karena kita sekarang sedang dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, COVID-19. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut secara utuh sekarang. Karena apa? Ada keterbatasan. Keterbatasan misalnya, jumlah peserta ibadah yang bisa hadir dalam gereja itu secara umum maksimal 50%. Bagaimana menghadirkan seluruh potensi warga jemaat dalam kondisi sekarang? Jadi disinilah kita perlu siasatin. Tetapi siasatin pun harus berdasarkan hikmat Tuhan. Nah, untuk itu berdasarkan rekomendasi ataupun masukan-masukan tadi dari peserta, perlu dibuat payung hukum, payung peraturan yang menjembatani supaya periodisasi sekarang bisa diperlengkapi dengan aturan baru yang bisa mengakomodir keterbatasan-keterbatasan tadi. Jadi ini diharapkan kantor sinode, anggota majelis sinode bisa mengakomodir ini dan membuat peraturan-peraturan terkait dan bisa nanti diterapkan di masing-masing jemaat, resort, bahkan hingga kantor sinode. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebab ini yang ditunggu-tunggu oleh jemaat maupun resort-resort. Nah, secara spesifik juga untuk di kantor sinode. Di kantor sinode, harapan kami, harapan seluruh warga jemaat, harapan jemaat-jemaat dan maupun para pelayan sebagai lokomotif pelayanan di GKPI. Kantor sinode juga nanti bisa menghasilkan peralihan kepemimpinan yang sangat baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ini juga ditunggu-tunggu untuk membawa GKPI kepada yang lebih baik lagi ke depan. Nah, untuk itu kantor sinode ataupun periodisasi di kantor sinode diharapkan bisa berjalan dengan baik. Tadi narasumber dan masukan-masukan termasuk closing dari Korwil, Amang Korwil menyatakan, marilah kita mempersiapkan orang-orang yang terbaik. Untuk mempersiapkan yang terbaik tadi, untuk memilih yang terbaik, tadi dikatakan jangan sampai ada tim sukses yang sifatnya untuk mengamankan kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan kekuasaan, kepentingan kenikmatan tertentu, supaya aman di posisi dan tertentu gitu. Tadi beliau sangat menekankan itu, Amang Korwil dan juga narasumber yang lain. Jadi diharapkan tim sukses jangan sifatnya primordial ataupun emosional atau orang-orang tertentu. Ya. Biarlah mengalir ini dengan baik dan ini diwariskan menjadi warisan yang sangat baik di gereja kita ini. Nah, kalaupun ada isu-isu yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada tim sukses untuk menggolkan orang-orang tertentu, pelayan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Tadi di dalam diskusi tadi diharapkan supaya ini jangan dilanjutkan. Kita harus sungguh-sungguh memilih dan mempersiapkan pelayan-pelayan yang siap untuk menjadi pemimpin di tingkat sinode. Sedangkan penasehat BKS Pria Wilayah Jawa Kalimantan Regional 1, Haposan Hutagalung, sepakat dengan masukan dari banyak peserta diskusi yang menyoroti agar tidak ada tim sukses dalam rangka periodisasi di GKPI. Haposan mengingatkan agar para jemaat jeli melihat rekam jejak calon pengurus dan pimpinan di semua aras GKPI, mulai dari tingkat jemaat, resort, dan sinode. Haposan Hutagalung juga mengusulkan agar sebaiknya pemilihan pimpinan baik di tingkat jemaat dan resort sampai ke kantor pusat diupayakan sebisa mungkin dengan cara musyawarah. Haposan pun berharap supaya tidak ada settingan dan money politik dalam pemilihan pemimpin di GKPI. Kalau mau mencalonkan seseorang untuk dipilih dan seterusnya, ingat ini jabatan kerohanian, jabatan agama untuk membina, untuk melayani jemaat GKPI yang begitu luas, ya. Nah,
jangan mengusulkan seseorang yang itu tadi, yang tiba-tiba baik, belakangan ini beberapa bulan terakhir dia baik, kelihatan mau berbuat, berbicara santun. Sementara kalau kita tarik tren rekor ke belakang, coba lihat bagaimana kehidupan dia. Kehidupan dia dalam artian sempat terjengah di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Itu acuan saya kira, ya. Jadi jangan langsung percaya kepada seseorang oknum yang memang normalnya tidak seperti itu, tapi kok tiba-tiba dia mau berbuat sesuatu, membuat ide-ide cemerlang contohnya, atau katakanlah terkesan sangat peduli, tapi baru belakangan ini, ya, itu tidak baik, ya. Berarti kalau mau kita kritisi, ada motif di balik itu, ya. Jadi pilihlah pimpinan baik di jemaat maupun di resort maupun di tingkat sinode, ya, di kantor pusat di Siantar sana. Pilihlah orang-orang yang memang tulus, ikhlas mau melayani, humble itu rendah hati, ya. Kemudian jangan dicari popularitas, motifnya supaya terkenal, supaya dikenal orang, supaya punya jabatan, itu tidak baik, ya. Tapi memang ikhlas mau melayani jemaat gitu loh. Nah, memang kalau sampai ke tingkat pusat di sinode, baik aja nggak cukup, perlu juga pimpinan yang smart, karena dia perlu memanage, kan. Ini harus ditata ini jemaat yang 300 gereja ini, ya. Nah, supaya apa? Kalau ditata dengan baik, tentu jemaat per jemaat yang beribadah memuji Tuhan pada ibadah minggu contohnya, atau pada ibadah yang lain, dia merasa aman, nyaman, bersemangat dan fokus berkomunikasi dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, beribadah bersama saudara yang satu jemaat, ya. Tidak ada konflik. Nah, kalau ada konflik, berarti ada persoalan, ada pro kontra. Nah, yang jelek itu kan pro kontra terhadap pendeta ditempatkan. Contohnya, sebagai pimpinan dari kantor pusat, atau pro kontra di tingkat pusat. Nah, ini tidak harmonis, ini tidak sehat. Nah, kalau sudah ada pro kontra, itu jemaat terganggu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, berarti kan sudah tidak kompak jemaat itu. Kalau mau menginginkan ibadah yang fokus, bersemangat dan kompak, harus hati. Itu tadi katakan, sebaiknya pemilihan pimpinan baik di tingkat jemaat maupun di resort sampai kantor pusat itu diupayakan sebisa mungkin dengan cara musyawarah. Berarti semua aklamasi. Kenapa? Yang mereka dorong sebagai calon pimpinan di tingkat majelis resort maupun di tingkat pusat di majelis adalah orang-orang memang yang benar-benar terpanggil dan dipanggil untuk siap melayani secara ikhlas, ya. Jadi bukan karena motifnya supaya dikenal orang, populer. Apalagi tadi ada dari narasumber menjaga untuk tingkat pusat atau sinode itu ada fasilitas, mobil dinas, rumah dinas, macam-macam. Itu sah-sah aja. Tapi kalau itu jadi motif dia, itu udah gak benar. Kemudian jangan ada grup-grup di antara pendeta-pendeta. Ada tim sukses Sianu menjagokan Sianu, ada tim sukses Sianu menjagokan Sianu. Kalau untuk grup sebenarnya untuk mendorong calonnya sah saja, tapi tolong hati-hati dalam memilih menentukan calon yang mau diajukan. Jadi jangan karena bersepakat mendorong seseorang menjadi pimpinan, padahal sudah ada pembicaraan di balik itu. Nanti kalau kau jadi pimpinan, posisi anu untuk kami ya, itu tidak baik. Ingat loh, ini organisasi gereja, bukan organisasi politik, bukan organisasi kekuasaan, tapi organisasi gereja yang memang menata laksana
pelayanan-pelayanan gereja, ya, yang notabene jemaat tersebar di mana-mana. Bukan berbagai kekuasaan, Bang? Bukan, ya. Jadi kalaupun istilah ada jabatan itu sah-sah aja, ya. Tapi konteksnya bukan untuk seperti bicara otoritas, bukan. Ini untuk melayani. Nah, kemudian tambahan tadi ada dari kawan-kawan juga saya perlu garis bawahi, misalnya periodisasi. Ya. Kalau berganti sekarang pimpinan sekarang, tapi yang kemudian pengganti berikutnya orang-orang dia juga yang katakanlah dikomandoi oleh dia. Nah, saya kira ini tidak sehat, ya. Jemaat menginginkan silakan berkompetisi dengan cara sehat, natural, alami, tidak karena rekayasa, tidak karena money politik, tidak karena katakanlah memaksakan kehendak dengan berbagai cara. Karena ingat, kalau terpilih satu pimpinan, baik di tingkat atau aras jemaat, resort maupun di tingkat pusat sinode, itu akan kelihatan nanti seorang pimpinan yang berwibawa bukan hanya manusianya, tapi termasuk juga produk yang diterbitkannya. Misalnya apa? Dia terbitkan SK, peraturan, edaran macam-macam. Kalau pimpinan yang berwibawa, konsisten dan bertanggung jawab, ya, pasti peraturannya itu, ya, berlaku objektif dan radius nasional dan tidak akan ditolak oleh jemaat. Tapi kalau pimpinan yang dipaksakan menjadi pemimpin karena rekayasa, karena setting-settingan, nanti akan kelihatan dari produknya. Apakah SK yang diterbitkannya, peraturan yang diterbitkannya, atau juga imbauan edaran dan sejenis itu yang diterbitkannya dipatuhi jemaat apa tidak? Ingat, jangan sampai trust atau kepercayaan jemaat berkurang atau luntur. Yang lebih parah lagi, hilang. Itu kan luas dampaknya itu. Jadi kalau kita mau memajukan GKPI menjadi kerja Tuhan yang luar biasa, maju, modern dan kompak, ya, mari kita pilih, ya, calon pimpinan di tingkat jemaat, resort maupun pimpinan sinode yang betul-betul pantas, layak, patut untuk menjadi pemimpin. Tadi kriteria sudah disampaikan, ada masa jabatan, ada filter atau seleksi mengenai kepribadian dia, kehidupan di rumah tangganya, di lingkungannya, di gereja. Kalau orang di rumah sendiri bermasalah, ya, apalagi dalam organisasi besar. Jadi tolong hati-hati di situ. Ingat, satu kali kita memilih untuk masa 5 tahun, kita tidak mau GKPI semakin mundur atau terbelakang dibandingkan gereja lain. Ya, jangan mau dicalonkan karena motif-motif yang tidak benar. Motif uang, motif materi, motif jabatan, motif popularitas. Jangan. Ya, jadilah calon pimpinan dan menjadi pemimpin nantinya untuk semua jemaat. Ya, ingat, jemaat di GKPI tidak ada yang pelit. Mereka akan puas memberi kalau dipercaya kepada pimpinan gerejanya. Itu aja.